Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, salam. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita dengan menggunakan ibadah online. Minggu 17 Mei 2020. Kita masuk kepada panggilan beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu Paskah ke-6, yaitu minggu di mana kita diajak untuk menghayati masa penantian akan hadirnya Roh Kudus. Sebagaimana para murid mendapat peneguhan dari Tuhan Yesus saat menantikan datangnya Roh Kudus, demikian juga dengan kita pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 21, bait pertama dan kedua, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian Minggu Paskah ke-6 ini berlangsung di dalam pertolongan Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Pengakuan dosa. Kita sadar bahwa kebencian kerap menggoda dan merasuki hidup. Dengan rendah hati, marilah kita memeriksa diri. Kita masuk ke saat hening. Ya Tuhan, kami dipanggil untuk mengalirkan kasih melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bila pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami tidak mencerminkan kasih Allah. Kasihanlah kami ya Tuhan, tolonglah kami. Ya Tuhan, hati kami kerap lemah. Lemahnya batin menjadikan hati dipenuhi dengan keinginan melakukan perbuatan jahat. Tuhan, kasihanilah kami yang lemah ini. Kasihanlah kami ya Tuhan, tolonglah kami. Ya Tuhan, pimpinlah kami agar senantiasa membuka hati dan mengalami kasih-Mu. Dengan mengalami kasih-Mu, kami dapat mengalirkan kasih pada sesama. Tolonglah kami ya Tuhan. Kasihanlah kami ya Tuhan, tolonglah kami. Bersama kita pujikan nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 28, bait 1-4. Ya Yesus, tolonglah.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, bersama-sama kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat nomor 46, baitnya yang pertama dan kedua. Besarlah nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kami Engkau himpun pada ibadah di pagi hari ini, dan kami bersama hendak mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, kiranya Roh Kudus menerangi hati kami dan pikiran kami, sehingga dimampukan mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak terkasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 14, ayat 15 sampai dengan ayat 21. Demikian sabda Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan
dan yang melakukan dengan setia di sepanjang hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat terkasih, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ibadah Minggu Paskah ke-6 ini, kita mengambil tema, jangan gentar, Allah mencurahkan Sang Penghibur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa sih yang sama sekali tidak merasa gentar ketika melihat dan mengikuti perkembangan keadaan pada masa pandemi COVID-19 ini? Rasa-rasanya tidak ada kepastian dalam berbagai bidang kehidupan, dan ini membuat banyak orang gentar. Kapan berhentinya masa suram ini juga tidak ada kepastian. Bahkan WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, mengatakan bahwa pandemi saat ini masih jauh dari kata selesai. Bahkan diprediksi akhir tahun depan baru bisa ditemukan vaksinnya. Apalagi waktu itu WHO juga mengeluarkan peringatan baru tentang adanya OTG, orang tanpa gejala. Bahwa seseorang positif terinfeksi virus ini, tapi sama sekali tidak ada gejala apapun. Dan ini sangat membahayakan bagi orang lain. Ia sangat mungkin menularkan virus kepada orang lain tanpa ia sadari, karena merasa diri bahwa ia baik-baik saja, tidak menunjukkan keluhan ataupun gejala apapun. Belum lagi di bidang ekonomi, tidak ada kepastian bahwa usaha dan pekerjaan seseorang akan sama baiknya dengan sebelumnya. Bayang-bayang PHK dan kebangkrutan menghantui mereka setiap saat. Tercatat kemarin di Amerika 33 juta orang di PHK. Di Cina 80 juta orang di PHK. Masih banyak hal lain yang terimbas oleh pandemi COVID-19 ini, sehingga menambah ketidakpastian kehidupan yang sedang dijalani. Seiring dengan kondisi demikian muncul rasa was-was dan gentar untuk menghadapi keadaan ini. Gentar tentu saja bukan suatu dosa, karena itu perasaan yang diberikan kepada manusia agar manusia menyadari betapa rapuhnya dan betapa tidak berdayanya, betapa ia membutuhkan pihak lain untuk menolongnya. Yang menjadikan berdosa adalah ketika kegentaran itu menguasai seseorang dan ia kehilangan iman serta pengharapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, Yesus tahu tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena itu dalam percakapannya, dalam bacaan kita, ia mengatakan hal itu kepada para muridnya. Yesus tahu bahwa ketika saatnya nanti ia meninggalkan murid-muridnya, maka mereka akan menghadapi persoalan-persoalan yang tidak ringan. Dalam sejarah gereja mula-mula terbukti bahwa para pengikut Yesus mengalami penganiayaan dan penindasan yang hebat. Dalam percakapan dengan para murid, Yesus mengatakan bahwa pada waktunya ia akan meninggalkan mereka. Tetapi ia tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Ia tidak akan meninggalkan dan membiarkan mereka hidup tanpa perlindungan. Ia akan segera kembali untuk para murid-muridnya. Bahkan hal yang sangat menggembirakan hati adalah ketika Yesus mengatakan, "Aku akan menyertai engkau." Bahkan dikatakan
menyertai kamu sampai selama-lamanya. Siapapun yang mendengar perkataan tersebut akan merasakan kesejukan dan semangat untuk menjalani hidup seperti apapun keadaannya. Tentu siapapun akan terhibur dan tersemangati hidupnya ketika mendengar kata-kata tersebut. Namun, segala hal tersebut dapat terwujud dalam kehidupan para murid dengan satu syarat. Dengan satu syarat bahwa mereka harus sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh mempunyai arti bahwa para murid harus menuruti segala perintah Yesus. Murid yang sungguh mengasihi Yesus tidak hanya menuruti perintah Yesus, tetapi melakukannya setiap perintahnya. Murid-murid yang melakukan perintah Yesus akan mendapatkan kasih sayang Bapa di surga. Tuhan akan diam bersama dengan mereka. Dengan demikian, apapun masalah, apapun pergumulan yang terjadi, maka tidak akan membuat mereka menjadi gentar ataupun kehilangan harapan. Sebab penyertaannya nyata kepada orang-orang yang mengasihinya selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang terkasih, manusia di dunia ini saat ini banyak yang diliputi kegentaran karena pandemi COVID-19 ini. Ketidakpastian kapan berakhirnya menambah kekhawatiran. Setiap usaha manusia di seluruh belahan dunia untuk mengatasi dan menghentikan pandemi ini serasa belum menunjukkan hasil. Yang kemarin sudah bebas, ternyata ada lagi kasus-kasus baru. Ada kekhawatiran gelombang kedua dan sebagainya. Kalau kita memperhatikan bahwa usaha-usaha yang saat ini dilakukan belum menunjukkan hasil yang signifikan, belum memuaskan, dan belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Setiap doa yang dipanjatkan oleh berbagai agama dan kepercayaan juga tak henti-hentinya dipanjatkan dan dinyatakan supaya pertolongan Tuhan juga dapat dirasakan. Dalam kesemuanya ini seolah manusia menjadi yatim piatu. Seolah doa-doa yang dinaikkan berbagai agama belum juga menandakan atau menampakkan hasil yang baik ataupun yang menggembirakan. Sepertinya dan seolah Allah meninggalkan kita sebagai yatim piatu di tengah-tengah dunia ini. Akankah keadaan ini akan membawa manusia dan orang percaya kepada hilangnya harapan dan juga iman kepada Tuhan? Akankah manusia membalas Tuhan dengan meninggalkannya untuk mencari jalan menurut kehendak sendiri? Jemaat terkasih dalam Tuhan, Bapak, Ibu, saudara, anak-anak yang terkasih, mari kita kembali mendengar sabda Tuhan melalui ucapan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai janji setia kepada umatnya, bahwa Allah akan mencurahkan penolong, Allah akan mencurahkan sang penghibur kepada umat di tengah-tengah pergumulan dan juga kesesakan saat ini. Mari teguhkan diri,
bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita menjadi yatim piatu di dunia ini. Ia tidak akan meninggalkan kita hidup dengan pergumulan saat ini tanpa perhatian ataupun tanpa perlindungannya. Tuhan Yesus menjanjikan penyertaan sampai selama-lamanya kepada orang-orang yang mengasihinya. Tentu orang-orang yang mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Tapi tentang kesungguhannya, mari kita periksa kembali. Apakah kasih kita ini sudah sungguh-sungguh? Apakah kita sudah melakukan setiap perintahnya? Hal itu sebagai bukti dari kesungguhan kasih kita kepadanya. Roh Kudus, Roh Penghibur, kiranya menolong kita untuk lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus dan melakukan setiap perintahnya. Tuhan Yesus telah meminta kepada Allah Bapa di surga untuk mencurahkan Roh Penghibur, mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Dengan pertolongan Roh Kudus inilah yang pada beberapa saat lagi akan kita rayakan Pentakosta, memperingati turunnya Roh Kudus, bahwa sungguh janji Yesus sudah digenapi di dalam peristiwa Pentakosta, bahwa Roh Kudus sungguh-sungguh hadir dan turun menolong dan menghibur manusia hingga hari ini. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan untuk menghadapi setiap peristiwa, setiap pergumulan hidup, secara khusus di tengah masa pandemi virus COVID-19 ini. Kiranya penyertaan dan pertolongannya kepada umatnya, kepada gerejanya, dan kepada seluruh makhluk di muka bumi ini tetap untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Jiwaku
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita diberikan waktu untuk mengucap syukur pada Tuhan dengan memberikan persembahan. Adapun persembahan pagi hari ini didasari dengan 1 Tawarik 29 ayat 14 yang berbunyi, "Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan mula sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu." Mari kita bawa padanya persembahan syukur kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 444 dua kali, mengucap syukurlah. Mari bersama-sama kita menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu. Di tengah-tengah keterbatasan kami saat ini, kami harus terpisah satu dengan yang lain. Kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi Engkau masih berkenan untuk menyapa kami melalui sabda yang sudah kami dengar. Mampukan kami untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga mewujud nyatakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami pun rindu untuk berdoa bagi keadaan bangsa kami Indonesia di tengah-tengah pandemi COVID-19. Biarlah campur tangan dan kuasa Tuhan Engkau nyatakan untuk memulihkan bangsa kami. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami yang berjuang untuk memikirkan langkah-langkah yang harus mereka ambil di dalam pandemik ini. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah hikmat dan pertolongan Tuhan nyatakan kepada mereka. Para medis dan orang-orang yang bekerja di rumah sakit yang menjadi ujung tombak dari penanganan COVID-19, kami serahkan mereka ke dalam perlindungan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa boleh memampukan mereka untuk dapat melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami juga hendak menyerahkan saudara-saudara kami, jemaat Tuhan di GKJ Cilacap Utara, yang sedang mengalami sakit
maupun pemulihan. Di antaranya yang kami tahu, Bapak Sariman, Bapak Sudarso, Ibu Sumarti Benikipu, dan saudara-saudara kami lainnya. Kiranya Engkau yang boleh menyertai mereka dan memberikan mereka semangat untuk pulih. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, anak-anak kami yang saat ini berniat untuk menjauh dari Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa boleh menguatkan iman mereka, sehingga sampai kapanpun mereka tetap setia dan berpegang teguh kepada Tuhan dan mengakui bahwa hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan di mana-mana tempat, terkhusus jemaat Tuhan di GKJ Cilacap Utara. Biarlah kasih penyertaan Tuhan senantiasa melingkupi kami semua. Pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan kami, Tuhan yang boleh memberkati. Tuhan yang boleh mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Begitu pula bagi setiap keluarga, biarlah mereka dapat senantiasa hidup rukun dan harmonis, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan bagi jemaat Tuhan yang saat ini tengah berjuang menghadapi pergumulan hidupnya, biarlah Tuhan yang boleh campur tangan dan memulihkan. Mampukanlah mereka untuk dapat tetap merasakan kasih penyertaan Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup mereka. Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami juga sudah memberikan persembahan yang terbaik sebagai wujud rasa syukur kami. Kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati juga saudara kami yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan boleh memberi hikmat dan kebijaksanaan, sehingga persembahan ini dapat digunakan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah Tuhan yang boleh menuntun setiap hidup kami. Dan bila terdapat dosa dan kesalahan selama kami bersekutu pada saat ini, kami mohon ampun. Kami serahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita masuk kepada saat pengakuan iman rasuli. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Saudaraku, hidup bersama sejatinya adalah anugerah untuk saling menjaga, merawat, membalut, dan memulihkan melalui setiap karya kita. Oleh sebab itu, sediakanlah hidupmu untuk menjadi saluran berkat kehidupan bagi lingkungan di sekitarmu. Kami menyediakan diri untuk mendatangkan kehidupan bagi dunia. Bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 434, baiknya yang pertama, kedua, dan keempat. Allah adalah kasih.
Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala